dia langsung to the point sama saya, Mbak, sebenarnya saya dari tadi sudah nafsu, seperti itu bahasa Agus kepada saya. Di situ saya mulai terbawa emosi kayak gitu, karena saya di sini benar-benar tulus membantu kamu, kamu kok malah berniat lain lagi ke saya, seperti itu. Akhirnya saya bilang, kamu jangan macam-macam, nanti saya gelindingin kamu di tangga ini. Seperti itu. Udah emosi ya? Iya, sudah emosi, sudah emosi, karena kata-kata yang minta dia dikeluarkan cairan itu saya sudah kayak kesel aja gitu. Ya? Terus dia bilang, soalnya burung saya sudah berdiri, seperti itu. Di situ tetap saya langsung ya udah kok ke alat vitalnya, dia memperlihatkan dari luar, jadi dia nggak membuka ya, dia nggak membuka, dia memperlihatkan memang agak sedikit naik. Agak sedikit naik di situ saya betul-betul marah. Enggak, saya bilang kayak gitu, kamu sama macam-macam, nanti saya gelindingin kamu. Akhirnya si Agus minta tolong, boleh nggak saya minta tolong lagi sekali, saya pinjam handphonenya, teleponkan ibu saya ke nomor yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini kita kembali membahas yang lagi ramai. Ada Agus. Oke. Di hadapan kita saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini mungkin yang akan membuka mata dan telinga kita ya. Ini merupakan korban dari Agus. Nanti akan kita dengarkan keterangan. Saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Oke, bersedia diwawancara sama saya? Bersedia. Oke, tidak ada tekanan ya? Siap. Oke, terima kasih. Oke, ini merupakan korban kesekian. Ya, saya tidak mau menyebutkan. Dari yang informasi berkembang sekarang kalau nggak salah sudah menjadi 17 nggak 19 ya. Ini merupakan salah satu dari mereka yang berani berbicara. Ini ya kita tentu mengapresiasi ya, karena ada salah satu di antara mereka berani berbicara ke kita semua untuk meluruskan informasi ini sebenarnya. Sehat Mbak kan? Sehat. Oke. Gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Satu hari kenal? Satu hari kenal. Oke, itu gimana ceritanya? Oke. Jadi di sini saya mulai menceritakan awal saya mulai ketemu dengan saudara Agus pada bulan Februari tahun 2024. Itu akhir bulan Februari tepatnya. Pada pagi itu jam 9 atau enggak jam 10 pagi saya dari kos, kebetulan kos saya dengan Taman Udayana tidak terlalu jauh, jadi saya kos dekat sekitaran taman tersebut. Saya berniat pergi mencari makan, mencari sarapan seperti itu. Jadi saya dari kos jam 9 atau nggak jam 10 pagi itu jalan kaki ke Taman Udayana. Jadi sampai di Taman Udayana saya cuma mau sarapan doang sama minum, ya udah habis itu balik kayak gitu. Baliknya saya jalan sedikit sampailah saya di tempat di mana di situ pos polisi dekat Taman Udayana. Pasnya di situ. Saya duduk di situ, sembari saya udah pesan ojol nih, mau balik ke kos seperti itu. Saya duduk udah beberapa menit juga, tiba-tiba si Agus ini datang menghampiri saya gitu. Dia di situ alasannya ingin mencari seseorang perempuan yang dimana dia menyebutkan ciri-ciri perempuan tersebut dan katanya perempuan tersebut membawa lari motornya. Kata si Agus sih perempuan tersebut adalah pacarnya begitu. Tapi bawa lari motornya? Iya, motornya. Motor yang mana dulu? Aku nggak tahu. Oh, nggak menyebut ya? Dia menyebutkan merek, cuman nggak inget juga sih saya karena udah kejadiannya udah lama seperti itu. Jadi dia nanya saya pernah nggak melihat wanita yang disebutkan tadi. Karena juga saya sudah beberapa lama di sana. Saya juga nggak ada melihat, jadi saya menjelaskan di situ saya nggak ada melihat perempuan yang dimaksud seperti itu. Setelah itu si Agus berniatlah untuk meminjam handphone saya, katanya ingin menelpon ibunya begitu. Jadi di situ saya ada sedikit was-was karena modus pencopetan juga banyak. Mikirnya begitu. Iya, mikirnya begitu. Jadi saya cuman hanya berkata sama si Agus, oke, saya akan meminjamkan handphone ini, tapi nelfonnya di sini aja, saya bilang kayak gitu, karena
takutnya juga nanti ojol saya tidak menemukan titik lokasi saya bilang kayak gitu. Si Agus pun menyetujui permintaan saya tersebut. Si Agus minta tolong sama saya biar saya yang pencetin ini nomornya gitu, dia yang menyebutkan. Karena nggak bisa mencet ya? Iya, nggak punya tangan gitu. Okay. Akhirnya ya udah saya pencetkan, dia menyebutkan nomor tersebut, saya teleponlah nomor tersebut melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp, di situ profilnya foto keluarga Agus, cuman nggak ada bapaknya. Ya mereka ada foto Agus dan salah satu perempuan. Satu keluarga. Iya, rangkaian satu keluarga tapi tanpa nggak ada ayah gitu, nggak ada sosok ayah di situ. Ini dia menelpon, dia menjelaskan ke ibunya bahwa wanita yang dia cari itu tidak ada di Taman Udayana, seperti itu. Kata si Agus. Orang yang dihubungi. Kata si Agus, kan si Agus menelpon ibunya seperti itu. Ngakunya Agus ini menelpon ibunya atau siapa? Menelpon ibunya, iya karena dia bahasanya pas dia nelpon itu mama. Memang jelas disampaikan gitu. Iya, dia menggunakan bahasa Indonesia. Banyak netizen yang bilang dia menggunakan bahasa apa, dia menelponnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Iya, jadi saya mudah mengerti dan memahami seperti itu. Setelah selesai menelpon, ojol saya datang. Ya udah, karena saya sudah tidak ada urusan dengan saudara Agus, akhirnya saya memutuskan untuk pergi, memutuskan untuk kembali ke kos seperti itu. Kebetulan karena jarak kos dan Taman Udayana seperti yang saya bilang tadi tidak terlalu jauh, jadi saya sampainya cepat. Di situ saya nggak ada kepikiran bahwa si Agus ini akan ada niat atau apa sama saya seperti itu. Saya juga nggak ada berpikiran dia bakal mengikuti saya sampai ke kos seperti itu. Sampailah saya di kos. Kebetulan kos saya itu lantai 2, kamar saya di atas, posisinya itu tepat di depan tangga seperti itu. Sesampainya saya di kos, saya buka pintu kamar, kebetulan tas ini masih saya gendong, saya berniat menggantungkan tas tersebut. Tiba-tiba ada ketukan pintu yang dimana saya pikirnya kakak saya. Oke, karena jaraknya nggak lama ya, baru masuk? Iya, jaraknya nggak lama, cepet banget gitu pergerakannya. Saya mikirnya kakak saya, kakak saya mungkin mau ngambil berkas, kebetulan ada beberapa berkas yang ditinggal di kos seperti itu. Saya bukalah pintu tersebut, kaget saya di depan pintu itu ternyata Agus gitu. Dan saya serontak bertanya sama dia, saya bilang, kok bisa tahu kos saya seperti itu kan? Saya langsung mempertanyakan to the point seperti itu. Kok tahu kos saya? Dan si Agus pun menjawab, iya tadi saya ngikutin mbaknya, mohon maaf sebelumnya. Dia bilang kayak gitu. Saya ngikutin hanya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan handphone tadi. Pinjam untuk handphone. Setelah itu, iya sama-sama posisinya itu si Agus di depan pintu, saya di belakang pintu. Jadi saya masih berada di dalam kamar, si Agus sudah di depan pintu seperti itu. Jadi setelah itu si Agus berbicara kembali ke saya, ngajak ngobrol, bilang kayak gini, Mbak, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sebentar, tapi kita ngobrolnya dalam kamar kayak gitu. Oh, memang sudah minta gitu? Iya, dia minta ngobrol. Sudah berpikir negatif tentang Agus? Belum ada. Minta, belum, ya nggak ada. Saya mikir mungkin karena itu kita nggak punya ruang tamu atau apa, dan ini dia serontak ingin ngajak ngobrol di kamar. Saya mikirnya kayak gitu aja gitu kan. Belum ada berpikiran jelek lah ke dia seperti itu. Cuman di situ saya langsung menolak, nggak boleh karena kamar itu privasi saya, nggak boleh sembarang orang masuk, apalagi lawan jenis seperti itu. Kalau memang mau mengobrol, mari di luar, di bawah ada gazebo. Si Agus pun menyetujui, akhirnya kami turun. Saya tutup pintu, kami turun, kami berdua turun. Dan sampainya kita di gazebo, di situ saya dan Agus mulai duduk. Si Agus lah memulai pembicaraan, dia memperkenalkan dirinya, dia kasih tahu nama lengkapnya, alamatnya, dan dia kuliah di mana seperti itu. Dan dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang guru di salah satu sekolah di Mataram. Iya, seperti itu. Setelah itu si Agus mengatakan lagi bahwa dirinya yang sedang viral, saya yang sedang viral itu loh. Saya nggak tahu apa-apa. Hampir sama-sama yang korban lain berarti ya? Iya, sepertinya sama. Terus setelah itu saya juga kudet ya, kurang update seperti itu. Jadinya si Agus mencoba mendorong saya untuk membuka YouTube-nya dia, memperlihatkan videonya dia yang dimana dia sedang main gamelan menggunakan kakinya. Setelah itu si Agus bertanya sama saya bagaimana tanggapan saya tentang dirinya. Diminta mbaknya tanggapi tentang dia gitu. Iya. Saya berpikir mungkin ini orang butuh motivasi seperti itu. Akhirnya di situ kamu orang yang hebat. Saya mencoba memberikan motivasi kayak gitu kan.
karena nggak mudah loh kayak gitu. Ya, dengan kondisinya kondisinya seperti itu, nggak mudah, kamu orang hebat kayak gini. Akhirnya saya mencoba memberikan motivasi. Yang kita singkat aja ya Mas ya. Akhirnya 1 jam lah sudah kita berbicara. Oh 1 jam di bawah tuh? Iya 1 jam. Iya. Oh, lama juga. 1 jam. Okay. Akhirnya saya minta izin dengan saudara Agus untuk naik beristirahat seperti itu. Diakhirilah pembicaraan itu. Terus si Agus pun bilang, oh ya Mbak, selamat beristirahat, seperti itu. Saya kira kata selamat beristirahat oleh Agus itu, kami sudah selesai sampai di situ. Akhirnya saya naik ke kamar, buka pintu, saya udah baru tutup pintu, mau rebahin badan, tiba-tiba ada ketukan lagi. Ada ketukan lagi? Ada ketukan lagi nih, gitu. Okay. Akhirnya, ya udah, saya urungkan ya, saya untuk berbaring itu, buka pintu, Agus lagi, seperti itu. Nah, di situ saya posisi masih sama seperti yang tadi, Agus di depan pintu, saya di belakang pintu kamar, seperti itu. Dia langsung to the point sama saya, Mbak, sebenarnya saya dari tadi sudah nafsu, seperti itu. Bahasa Agus kepada saya. Di situ saya mulai terbawa emosi, kayak gitu. Karena saya di sini benar-benar tulus membantu kamu, kamu kok malah berniat lain lagi ke saya, seperti itu. Akhirnya, saya bilang, kamu jangan macam-macam, nanti saya gelindingin kamu di tangga ini, seperti itu. Udah emosi ya? Iya sudah emosi, karena kata-kata yang minta dia dikeluarkan cairan itu saya sudah kayak kesel aja gitu. Ya? Terus dia bilang, soalnya burung saya sudah berdiri, seperti itu. Di situ ya, tatapan saya langsung ya udah kok ke alat vitalnya, dia memperlihatkan dari luar, jadi dia nggak membuka ya, dia memperlihatkan memang agak sedikit naik. Agak sedikit naik di situ saya betul-betul marah. Enggak, saya bilang kayak gitu, kamu sama macam-macam, nanti saya gelindingin kamu. Akhirnya si Agus minta tolong, boleh nggak saya minta tolong lagi sekali, saya pinjam handphonenya, teleponkan ibu saya ke nomor yang tadi. Seperti itu. Terus ya udah di situ saya juga masih posisi sudah pegang HP, jadi saya nggak melepas pintu tersebut gitu kan. Saya posisi tangan yang kiri di pintu misalnya. Saya megang HP ya. Saya teleponin lah ibunya ini. Nomor yang tadi. Nomor yang tadi situ saya speaker lagi gitu kan. Apakah ini hanya modus atau apa, biar jelas gitu kan, saya dengar seperti itu. Ya, di situ dia ngomong, Mak, boleh nggak saya memberikan, dia kan kami sudah berkenalan, dia menyebutkan nama saya, sedangkan maksud saya nanti ya kita cerita itu. Ya, boleh nggak saya memberikan Mbak ini emas yang 1 kotak di rumah itu, seperti itu. Ngomong ke ibunya. Iya. Ya, teleponnya Mbak punya. Iya, punya saya. Akhirnya di situ ibunya menjawab, saya berpikirnya ibunya bakal menjawab itu siapa, buat apa, pastinya kenal di mana. Dia kan ibunya nggak kenal saya, gitu kan. Terus malah tiba-tiba ibunya langsung ngomong, iya nggak apa-apa. Dari pertanyaan saya yang saya udah rangkum di kepala nggak ada. Dikeluarkan sama ibunya, dia cuma bilang iya nggak apa-apa. Dikasih, ibunya bilang kasih aja gitu. Iya. Kasih aja kayak gitu. Emas apa itu loh? Nggak tahu. Kan saya nggak pernah lihat emasnya. Bisa aja. Oke, lanjut. Iya. Terus ya udah saya matikan handphone. Terus dia ngomong lagi, tuh kan Mbak, kalau Mbak mau membantu saya akan memberikan Mbak emas 1 kotak, seperti itu. Permintaannya? Mengeluarkan cairannya dia. Buset. Seperti itu. Tapi dikasih imbalan emas. Iya. Dia di situ bahasanya membantu apa, saya nggak butuh bantuan, kamu yang minta bantuan dari tadi ke saya minjam handphone gitu kan. Setelah itu saya tetap menolak. Di situ saya bilang, kamu jangan macam-macam, nanti kamu saya gelindingin di tangga ini. Ucapan itu saya ulangi lagi seperti itu. Akhirnya si Agus ini tidak puas dengan ucapan saya, dia mencoba mendorong pintu itu, mendorong badannya untuk masuk ke kamar saya. Di situ saya menahan, dan memang seperti yang saya bilang di komentar-komentar saya di media, dia hanya tidak punya tangan, bukan tidak mempunyai hawa nafsu, dia mempunyai organ vital yang masih berfungsi. Seperti itu. Dan memang tenaganya kuat. Untuk kami ya kaum Hawa seperti itu, tenaganya kuat. Saya pun hampir terpental di situ. Tapi saya ya udah,
saya berdoa semoga saya dilindungi. Saya melihat dia agak lengah, sedikit mendorong ke belakang seperti itu. Saya mengeluarkan seluruh tenaga saya untuk menutup pintu seperti itu. Tertutup, alhamdulillah di situ tertutup. Akhirnya si Agus pergi dengan rasa kesalnya dia. Karena nggak dapat. Karena keinginan dia tidak terpenuhi seperti itu. Oke. Setelah itu apa yang terjadi? Lanjut. Pas sore harinya, saya masih setelah kejadian itu nih, saya ada rasa menyesal. Kita hanya manusia biasa seperti itu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi sama kita nantinya. Jadi di situ saya hanya bisa menyesal. Kenapa saya menanggepin dia? Kenapa saya nolong dia? Cuman kita sebagai sesama manusia, Mak, gitu kan. Ya selagi saya bisa bantu, saya bantu, gitu. Karena saya memang benar-benar niat saya tulus. Kesal karena dia ujung-ujung begitu. Kesel ujung-ujungnya kayak gitu. Terus lanjut sore harinya kakak saya datang, pulang kantor. Datang ke kos saya seperti itu. Di situ saya menceritakan lah, saya bertemu seseorang, saya awalnya saya menolong orang tersebut, ternyata orang tersebut membuntuti saya dan berniat tidak baik sama saya. Di situ kakak saya was-was. Jadi daripada jangan ada part 2-nya lah. Jangan ada sesi keduanya. Iya, seperti itu. Mungkin hari ini kamu aman, kita nggak tahu di kemudian hari. Karena tempatnya sudah diketahui kayak gitu. Apalagi sampai hafal nomor kamar. Jadi kan pergerakannya tuh cepet banget nih, Mas. Jadi saya nggak ada feeling dia mau gedor satu-satu pintu itu. Nggak mungkin banget, pergerakannya cepet banget gitu kan. Jadi otomatis dia kayaknya dia mengikuti saya dengan menjaga jarak, tapi saya nggak ngerasa diikutin. Ya, di situ. Setelah itu saya ceritalah sama kakak saya kayak gitu. Akhirnya kakak saya pun memutuskan untuk mengajak saya pindah kos. Sampailah saya di kos saya yang sekarang ini. Nah, satu bulan sudah kejadian itu, si Agus ini mencoba menghubungi saya. Oh iya kan, karena nomor kontaknya Mbak udah masuk ke nomor kontak di rumah ya, rumahnya dia. Nah, dari situ saya belum blokir, belum nggak ada kepikiran juga, saya pun lupa kayak gitu. Saya sudah menolong dia dan otomatis nomor saya di save gitu. Benar. Terus dia nge-ping, nanya lagi di mana, lagi ngapain, terus ngajakin ketemu lagi. Oh, minta lagi ketemu? Iya, minta ketemu di situ. Nggak minta maaf dulu? Nggak ada minta maaf. Terus langsung, apa ini orang, saya juga risih dari chattingannya dia itu, karena pengalaman sebelumnya kayak apa. Akhirnya di situ saya menggantilah nomor telepon saya. Dan lanjut lagi, kita kembali ke masa waktu hari di mana Agus hampir melakukan hal yang enggak ke saya seperti itu. Malam, jadi sorenya harinya itu mbak saya pulang, saya cerita sama mbak saya malam harinya itu saya pergi cari makan di sekitaran Udayana. Dan di situ saya bertemu dengan si Agus lagi, cuman saya tidak menyapa karena saya kan pakai motor. Si Agus sedang entah itu parkir motor atau ngapain waktu itu. Yang sempat dilihat lah. Nggak sempat dilihat, pokoknya dia fokusnya ke motornya dia yang pink itu. Di situ, terus saya tunjukin sama kakak saya, itu loh orang yang tadi mau macem-macem. Terus kakak saya bilang, udah deh, nggak usah dilihat. Udah kayak gitu. Terus dia kayak, saya mikirnya dia nggak takut, dia hampir mau melakukan hal yang enggak gitu. Apa dia nggak takut dicari sama keluarga, sama orang kan? Apalagi posisinya itu kan saya menyebut kita pertama kali ketemu di Taman Udayana, dan dia masih berkeliaran di Taman Udayana itu tanpa kayak anu banget, tebel banget. Oke. Selain itu selesai komunikasi dengan Agus? Nggak pernah komunikasi lagi sampai pada akhirnya terbitlah berita di mana si Agus memperkosa mahasiswi. Di situ si korban dipuli habis-habisan dengan netizen. Disitulah hati saya mulai tergerak karena kalian netizen nggak tahu Agus itu siapa, predator itu gitu kan. Karena saya di sini juga hampir menjadi korban kayak gitu. Ya bedanya sama saya dengan mahasiswi tersebut, saya bisa melindungi diri saya. Mungkin kalau mahasiswi tersebut tidak ada pilihan lain. Seperti yang diberitakan, diintimidasi seperti itu. Jadi kayak klarifikasinya Agus, itu saya tetap komentar di situ. Saking keselnya, saking keselnya, seolah-olah kayak nggak berbuat apa-apa, seolah-olah dia yang menjadi korban, kayak gitu. Baik, saya bertanya kemudian, kalau yang berkembang kan ada tuduhan nih kepada orang tuanya ya, Mama. Iya. Ada persekongkolan katanya. Iya. Kalau mbaknya dari kejadian yang tadi
Kira-kira benar nggak? Saya rasa ada, karena di situ ada unsur membantu. Karena waktu si Agus bilang saya mau kasih emas, Mbak itu jelas emas ya? Dia menyebutnya emas. Cuma kan dia nggak paham emas apa maksudnya? Iya, dia cuma bilang 1 kotak emas. Jadi saya nggak ada kepikiran emas yang dia mau berikan ke saya itu kayak gimana. Dengan karena kondisi, mohon maaf ya. Iya, apalagi itu kan hanya ucapan. Dia nggak kayak kalau dia bawa bisa jadi kita bisa jadi emasnya. Kan itu hanya ucapan agar kita memenuhi kehasratnya dia itu, hasrat bejatnya dia itu. Iya, benar. Oke. Berarti kecurigaan kita benar, persekongkolan itu ya. Persekongkolan itu. Karena memang dia mengiyakan. Dan memang Agus ini nggak pegang handphone kan? Nggak megang handphone. Benar, berarti penyampaian orang tuanya bahwa dia tidak bawa HP gitu, benar? Saya rasa nggak bawa HP, dan dia juga bawa kayak tas yang ini loh, tas pinggang gitu. Oke. Terus gimana mendengar beritanya Agus sekarang ramai? Di penjara-penjara lah, cepat-cepat kurung itu orang. Usah kasih keluar. Oke, mungkin ada hal lain yang mau disampaikan kepada adik-adik kita di luar sana, ada mahasiswa, ada mungkin yang lain-lainnya lah, ada pelajar. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Janganlah, kayak kata kakak saya, jangan terlalu percaya sama orang. Kita perempuan harus tetap hati-hati, jangan terlalu berbicara banyak sama orang yang tidak dikenal, karena kita tidak tahu orang tersebut berniat apa. Selalu waspada intinya. Karena kejahatan tetap mengintai. Tetap mengintai dan bisa terjadi kapan saja. Iya. Oke, sekarang saya pengen tahu perkembangan dari kasus. Mbak posisinya di kasus yang sedang bergulir dan menetapkan Agus sebagai tersangka sebagai apa? Pelapor, saksi, atau apa? Pelapor saya. Pelapor juga? Pelapor, karena kan di situ. Pelapor keberapa jadinya? Keempat. Iya. Oke, berarti yang pertama yang di Udayana itu pertama berarti ya? Pertama. Itu awalnya kan saya kenapa bisa saya melaporkan? Karena awalnya saya memang tidak ada berniat untuk melaporkan, karena hal tersebut nggak ada sampai persetubuhan seperti itu. Jadi buat apa ngabisin kertas HVS gitu kan? Iya, benar-benar. Iya kan. Jadi di situ saya komentar sampai di akun Instagram Hotman Paris saya dihujat habis-habisan. Di Instagram saya benar-benar dihujat waktu awal-awal itu, karena banyak netizen yang ketutup matanya, yang dia nggak mungkin bisa melakukan itu karena disabilitas. Hey, dia cuma punya tangan, nggak punya tangan gitu. Tapi punya yang lain. Iya, punya yang lain kayak gitu. Kan masih berfungsi, otaknya masih berfungsi, organ vitalnya masih berfungsi. Kenapa saya bilang masih berfungsi? Masih bisa nafsu, gitu. Dan dia minta. Bisa. Oke, jadi saya sangat tertarik dengan kasus Agus ini begini. Kalau sepintas dalam wawancara saya pertama dengan Agus itu memang ya netizen ya atau masyarakat di luar sangat percaya bahwa Agus tidak bisa melakukan itu. Tapi begitu kan? Nah, setelah muncul beberapa korban yang menyampaikan, dan Mbak adalah orang yang berani berbicara di hadapan orang banyak atau melalui tempat kami ini, itu yang ditunggu sebenarnya. Tapi dengan penyampaian hari ini ya tentu meyakinkan bahwa Agus tuh benar-benar melakukan. Jadi ya saya nggak berharap, bukan nggak berharap, pasti saya sangat berharap mata semua netizen terbuka seperti itu. Jangan stop menjudge korban. Kami ini korban gitu, dia penjahat seperti itu. Dan nggak tahu apa-apa. Iya, kalian nggak tahu apa-apa, seperti apa kejadiannya, menakutkan apa kejadiannya. Jadi stop menjudge, jangan bilang kita bodoh, goblok, kenapa kita nggak melawan. Kita mungkin sudah berusaha melawan, cuman mungkin tenaga kita atau seperti korban yang pertama diintimidasi dan tidak ada yang bisa dilakukan lagi, karena mungkin dia sedang berada dalam masalah. Kalau kita berada dalam masalah, otak kita buntu, nggak bisa berpikir. Bahkan seharusnya saya waktu kejadian itu harusnya berteriak, tapi saya tidak terpikirkan untuk berteriak. Dengan kondisi dia mungkin ya membuat kita merasa gimana? Enggak juga, saya karena rasa ketakutan juga waktu itu. Kalau dia sampai gimana, hancurlah saya. Terus saya mau buat laporannya kayak gimana? Terus saya pasti bakal diketawain oleh seluruh rakyat Indonesia, diperkosa sama orang dengan kondisi disabilitas. Ya. Oke. Baik, Mbak ya, terima kasih atas wawancara. Saya rasa ini cukup membantu menjelaskan kepada masyarakat luas di sana bahwa informasi, apalagi Mbak di sini posisi sebagai pelapor ya, salah satu pelapor dari korban yang kurang lebih sekarang katanya 17, banyak lah, terus meningkat terus nih lapornya. Mudah-mudahan tidak sampai 31 lah, karena bentar lagi 31 Desember ya. Oke, itu dia wawancara kita secara eksklusif dengan salah satu korban, Agus, yang berani menyampaikan langsung di hadapan kita.
Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.